like you. Be strong to hold the powers of the sun. Berapa ya? 15 tahun dah. Sudah 15 tahun. Udah berapa lokasi tugas Pak Kandi? 10-an kali. Udah nggak kehitung itu dan udah 10 kali lokasi tugas. Halo teman-teman security di seluruh Indonesia, apalagi di channel keluarga Satpam. Hari ini kita mau mereview rekan kita Bapak Michael Kandi yang udah bertugas sebagai satuan pengamanan selama berapa tahun Pak Michael? 2 tahun. 2 tahun. Lah, katanya udah senior, udah mau 20 tahun. Belum, berapa tahun? Berapa ya? 15 tahun dah. Sudah 15 tahun. Udah berapa lokasi tugas Pak Kandi? 10-an kali. Udah nggak kehitung itu dan udah 10 kali lokasi tugas. Nah, berarti ada berapa BUJP outsourcing, udah berapa kali ikut BUJP-nya? BUJP mah cuma 5. Udah 5. BUJP mana aja tuh? Gimana ya? Pertama masuk Sekom. Sekom Bayangkara. Sekom tahun berapa tuh? Dari 2004 sampai 2010. Nah, terus tugasnya di mana tuh? Di perusahaan mana tuh? Udah di Jakarta, di Karawang, di Egypt, IMM 2100 sudah kemana-mana udah. Sekom itu? Iya. Terus? Terakhir, bukan terakhir, kedua ya. Kedua di GPS. Di GPS cuma setahun lebih. GPS itu ya apa sih? Ganendra Parakasatria. Saya kurang kenal berarti. Yang kenal nggak terkenal itu mah gajinya. Ya jangan gitu juga tuh Michael. Tapi kan pernah makan di situ. Masa dibilangin? Hingga kita udah dapet rezeki dari situ lah. Iya. Terus ini dimasukin nggak kayak itu? Iya nanti dimasukin. Terus yang ketiga? Ketiga di apa ya? Keluar dari situ terus masuk ke Mipro Security. Dapat setahun. Tugas di mana tuh? Sini di Airmas. Lemabang situ. Kok cuma setahun doang? Setahun dia jadi chip itu. Jadi chip di situ. Iya. Di Mipro itu ya. Kedua itu udah yang keempat sekarang. Keempat Jasmar. Iya, tapi sebelum itu kita kerja di GDN apa ya? Security itu tuh cuma gajinya nggak jelas keluar. Jadi kelima ini di Jasmar. Maksudnya itu gaji nggak jelas tuh gimana? Kok bisa dibilang gaji nggak jelas? Kerja dulu gitu, cuma kita belum ada perjanjian apa-apa. Sama itu sama PT apa ya? Lupa itu ya. Nah terus selanjutnya Jasmar. Jasmar dari tahun berapa ini? Terakhir Jasmar dari tahun 2014 sampai sekarang tahun 2020. Berapa tahun? Ya alhamdulillah ya, di Jasmar udah bertahan lama ya. 6 tahun. Selama menjadi security ini apa sih yang membuat Pak Kandi ini masih bertahan aja di Satpam gitu kan? Kalau dilihat dari status kerja kan kita ini BUJP kan, nggak ada status karyawan. Tapi kok kenapa masih bertahan aja di Satpam? Apa menjanjikan gitu ke Satpam tuh? Tuntutan apa orang hidup ya nyari apa makan. Bukannya karena pengalamannya di Satpam aja, jadi makan jadi Satpam? Enggak niatan sebenarnya. Enggak niatan? Iya, mentok gitu. Beda berarti sama saya. Kalau saya mah emang dari lulus sekolah cita-citanya jadi Satpam. Bisa. Dari tahun 2006 sampai sekarang jadi Satpam. Sama kayak Mario. Dari lulus sekolah. Orang tes karyawan gak pernah lulus, udah jadi Satpam. Nah dulu mah baru kita mau kerja di mana-mana udah. Jadi karyawan pernah? Pernah di Sony Elektronik Indonesia dari 93.
sampai lengsernya Pak Harto tuh 98. Bener Bang, zaman Pak Harto masih ada Michael. Masih Udah tua modernnya. buset Lah kita mau baru sekolah. sekolah. Iya. Terus pindah tuh di Gobel, Gobel jadi apa? karyawan. Jadi karyawan. 2000, nah pindah lagi situ habis kontrak ke Yamaha Musik RM2100 tuh dari 2000. Karyawan juga. Iya karyawan. Tapi kamu nggak diangkat karyawan tetap, sementara yang lain kan udah diangkat karyawan tetap. tes habis. Tes habis. Oh, jangan-jangan kerjanya malas kali. Kalau masalah males mah. Terus kok kenapa tiba-tiba terjun ke dunia satpam? Nah, di situ ceritanya. Jadi coba ceritain gimana itu. Udah mentok usia berapa waktu itu? Usia kita 26 tahun, udah mentok turun. Iya 26 kali ya. Bukan 26, 30. Usia 30 udah mentok tuh. Ya udah nyari ngelamar-lamar ke security. Jadi security. Jadi security Sekom Bayangkara tuh. Oh, pendidikan dulu nggak dulu? Pendidikan tuh Berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Tapi pertama kan emang lagi dibutuhin ya Sekom. Kita tes gagal, kedua dipanggil lagi suruh tes program. Jadi di situ nggak ada pendidikan ini, jadi pendidikan singkat lah gitu, cuma dasar-dasar doang 2 minggu. Setelah itu 3 bulan kerja kita dipanggil lagi suruh pendidikan resmi di Kedung Halang, Brimob situ. Oh iya di Bogor. Dulu saya di situ Pak Adi, di dekat Kedung Halang. Di situ ya. Di Semasi, Sukaraja. Masuk ke asrama Brimob, kenceng dah situ mah lagi. Disiksa? Siksa mah enggak, masih ya, itu mah kalau kita bilang 5%-nya dari security dah nggak ada apa-apanya. 5% dari security pelatihan Brimob gitu. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Oh gitu. Terus turunlah sertifikat Garda di situ. Turun sih. Di Sekom. 2 minggu, wah, kita kan persiapannya alhamdulillahnya itu hujan mulu, Ru. Jadi nggak pernah latihan. Jadi kita buat pertama orientasi itu keliling Markas Brimob. Iya, keliling komplek Brimob lah, sampai ke got-got dah itu mah. Oh. Jungkir balik apa gitu. Iya, sampai ada yang minta ukur di situ, di situ. Itu sebenarnya cuma 5% dari latihan biasa security. Emang kalau hujan-hujan nggak latihan? Yang di Markas Brimob. Maksudnya pelatihnya nggak hujan-hujanan, jadi anggotanya aja kelihatan santai gitu. Oh. Kan kalau ada pelatihnya mah kita habis lah di situ lah, digojlok habis. Berapa lama di situ pendidikannya? 2 minggu, kecil 2 minggu. 2 minggu, Sabtu Minggu libur nggak? Lah terus, Ru. Nggak ada liburnya? Nggak ada liburnya karena Full, kita berarti? tinggal di barak. Oh iya. Pokoknya makan, kentut apa semua di barak dah. Disiksa habis-habisan pokoknya di barak Brimob. Iya. Terus pendidikan lagi nggak? Selama jadi satpam selama 15 tahun ini udah berapa kali ikut pendidikan? Nah, pendidikan lagi. Hah? Pendidikan. Di mana? Sama di Sekom juga. Nah, pendidikan Kalau Sekom. yang kedua di Ciawi Lido. ada latihan Sekom Bayangkara tuh, sekolah Sekom Bayangkara di situ kita. Maksudnya kok ada pendidikan sampai 2 kali sedangkan di BUJP yang sama Atuh gitu? naik pangkat aturu. Oh, mau naik pangkat. Terus naik pangkat ke Garda Madya. Gada Madya. Berarti sekarang udah posisi Garda Madya dong. Iya, begitulah. Ada sertifikatnya? Ada. Cuma kan kalau di sini mah kita nggak nunjukin buat apaan sih ya. Udah tua, Ru. Ya biar aja yang muda. Biar aja yang muda, kita mah anggota we ya. Terus gitu. oh. Begitu ceritanya. Jadi tahun Gada Madya saya tahun 2009. Terus pendidikan lagi nggak? Enggak, udah. Enggak. Keluar dari Sekom. Jadi selama 15 tahun itu ikut 2 kali pendidikan. Nggak ada Pratama, Gada Madya sama Gada Madya. 3 ya, sama dasar. Kalau Dasar di kan mana tuh? sama di Sekom juga? Bukan, di Jakarta.
Kalau dasar mah kita di Jakarta 2 minggu, dia bolak-balik pulang pergi Jakarta. Jakarta. Dasarnya di mana maksudnya pendidikan dasar tuh? Dasar-dasarnya aja, nggak mendetil segala, ada apa wajari paham orang. Apa tuh? Nggak paham. Makanya wajib belajar malam hari kan. Nggak ada, soalnya pendidikan sekarang itu wajari itu nggak ada. Sebenarnya ada loh, kalau kita tinggal di barak mah jadi ada. Jadi wajari itu pelajarannya kayak gimana gitu? Kayak belajar malam hari. Apa namanya, belajar tuh masalah pasal-pasal, masalah hak asasi manusia, terus masalah tujuan apa namanya, tupoksi, tugas pokok, fungsi apa itu pokoknya ya. Terus masalah apa ya, itu teori, masalah terorisme. Oh, berarti dari PBB semua dipelajarin secara. Enggak, maksudnya ini kan yang kita bahas ini wajari. Kalau untuk mungkin PBB apa segala macam kan mungkin udah teorinya di situ. Oh, teorinya malam, jadi berarti di kelas itu. Iya. Ya namanya di kelas. Terus ada lagi pendidikan? Enggak ada. Di Jasmar suruh pendidikan nggak mau, ngapain sih Pak? Udah mau bayar. Kalau kagak bayar mah nggak apa-apa. Ya sekarang kan apalagi dengan situasi sekarang, saya ngelihat itu teman-teman kita sebagai satuan pengamanan Pak Kandi, dia itu belum kerja aja udah ikut pendidikan loh, bayar sampai 3.500.000. Belum tentu lapangan kerjanya ada gitu kan. Nunggu gitu kan, tapi mereka udah berusaha untuk ikut pendidikan supaya dapetin sertifikat. Apalagi sekarang yang udah ada sertifikatnya pun kerja pun harus bayar juga. Udah gitu banyak sekali kan sekarang tuh apa ya, calo-calo nggak jelas tuh. Jadi satpam mesti bayar juga 3 juta. Kalau dulu mas saya cari kerjaan gampang, 1 minggu aja mungkin bisa cari kerja. Tinggal nyari-nyari aja muteran kawasan juga, temen pasti bantu. Cuman memang tinggal maunya, cuman memang ya semua daerah gitu. Seperti daerah Bekasi ini misalnya, tugasnya kita di perusahaan sekarang nih, cuman kantornya di Jakarta di mana gitu, cuman kita ngelamarnya jauh. Cuman kalau sekarang kan mesti ada ADM berapa gitu kan, kasihan. Ya mudah-mudahan aja ke depannya nih untuk security bisa cepet lebih mudah lah cari kerjanya. Untuk rekan-rekan yang memang sesama security jangan memanfaatkan gitu kan. Kalau memang ada rekan kita yang masih nganggur, ajak bantu, ada sertifikat ya, apalagi ada sertifikatnya kan. Karena memang tugas sebagai security ini tidak bisa sama karyawan tuh kan. Memang pelaksanaan tugasnya tuh nggak disuruh gitu, nggak seperti karyawan. Kalau karyawan kan ngerjain ini, misalnya ngebersihin ini, ya udah kerjanya dia ngebersihin itu aja terus. Lain hal mau security, tanpa diperintah pun mereka udah tahu apa yang harus dilaksanain, tugasnya kayak gimana, kan beda itu. Betul ya Pak Andi. Iya. Ada lagi nggak pengalaman menarik selama jadi satpam nih? Cukup. Ya? Cukup itu aja. Ya udahlah. Oke, sahabat keluarga security, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bapak Michael Kandini yang memang sudah berpengalaman selama 15 tahun menjadi satuan pengamanan. Cuman dia ini 15 tahun ini selalu BUJP, sama kayak saya nasibnya nih, masih di outsourcing aja, tapi nggak apa-apa lah. Outsourcing yang penting kita bisa nyari nafkah yang berkah buat keluarga kita, betul nggak Pak Andi? Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di next selanjutnya, rekan-rekan kita yang memang udah senior di satpam. Selamat tugas, salam Korsa untuk seluruh security di Indonesia. Salam Korsa.